Oke, waktu masih kecil, gue sering diajakin sama emak gue ke pasar. Kita bakal berangkat dari rumah pagi-pagi naik sepeda. Terus pas nyampe di pasar, itu gue bakal selalu ngeliatin ikan yang dijual di abang-abang gitu. Gue sih kurang inget dari kapan gue mulai suka sama ikan gitu. Tapi yang gue inget, itu setiap kali gue ngeliat ikan, itu gue bakal terpukau-pukau gitu. Mereka tuh kayak makhluk kecil, aneh, imut. Dan gue tuh dari dulu pengen banget bisa punya peliharaan ikan itu. Tapi orang tua gue, terutama bapak gue, paling anti sama yang namanya hewan peliharaan. Setiap kali gue bilang ke orang tua gue, kalau gue mau hewan peliharaan, bapak gue tuh bakal langsung ngomong, tahu gak sih kamu, kalau binatang itu juga mau hidup bebas di alam liar. Dan kalau kamu beli hewan peliharaan, juga belum tentu kamu bisa ngurusnya nanti. Dan seingat gue tuh ya, gue itu selalu kehasut setiap kali bapak gue ngomong kayak gitu. Terus hari itu, gue bakal langsung bilang ke bapak gue kalau gue gak jadi minta hewan peliharaan. Hari itu, besoknya sih udah minta lagi. Jadi kayaknya orang tua gue juga lama-lama capek gitu ngejelasin ke gue. Soalnya suatu hari, pas udah deket sama hari ulang tahun gue itu dibeliin 5 ikan mas gitu sama emak gue. Dan gue tuh seneng banget pas dibeliin ikan mas. Gue sampai janji gitu sama emak gue, kalau gue tuh bakal ngurusin ikannya. Gue bakal beli sendiri makanannya pakai duit jajan gue. Gue gantiin airnya. Terus udah gitu gue juga janji kalau gue bakal belajar giat, terus dapat juara gitu di kelas. Dan ya bilang aja lah, janjinya tak terwujudkan. Namanya juga manusia lah ya. Gak ada yang tahu masa depan. Gue dibeliin ikan, tapi anehnya gue gak dibeliin akuariumnya. Dan pas gue tanya soal akuariumnya ke emak gue, dia tuh langsung masang muka gitu. Terus bilang, loh katanya kamu yang mau ngurusin semuanya. Tapi oke. Jadi untungnya nih ya, bapak gue tuh di rumah ada toko sembako gitu. Nah, gue bisa pakai toples abon ayam yang gede gitu buat jadiin akuarium sementara buat ikan mas gue, selama gue nabung buat beli akuarium asli. Jadi meskipun gue sekarang udah punya ikan dan tempat ikannya yang seenggaknya ya layak lah ya, orang tua gue itu masih nggak mau ngebeliin gue ikan lagi. Mereka bilang kalau mereka tuh mau ngeliat dulu gimana gue ngurus ikan yang gue punya sekarang. Dan gue tuh ya dalam hati itu udah kayak, cih, apakah ini sebuah tantangan? Jadi kalian pikir cuma karena gue masih anak SD, gue nggak bisa ngurusin ikan mas? Hah, saking sukanya sama ikan tuh ya. Gue tuh udah hampir setiap hari tau gak baca buku tentang ikan dan makhluk air di perpustakaan sekolah. Mungkin pengetahuan gue itu udah setara ilmuwan. Jadi besoknya 2 ikannya mati. Dan gue tuh benar-benar sedih banget guys. 2 ikannya itu gue kubur di dekat teras rumah. Dan habis pemakamannya itu orang tua gue, mereka gak ngomong apa-apa sih. Tapi muka yang mereka pasang itu udah kayak berkata, kan udah dibilangin toh. Dan habis 2 ikannya itu mati, 3 ikan mas sisanya sebenarnya itu bisa tahan sampai 5 harian. Dan habis itu akhirnya mereka pun satu-satu mati. Gua bingung banget anjir. Pada mati kenapa coba? Waktu itu pas SD gue belum ada internet, jadi gue gak bisa nyari di Google kenapa ikan gue pada mati. Terus setelah gue gagal membuktikan ke orang tua gue kalau gue gak bisa ngurus 5 ekor ikan, gue bener-bener gak dibolehin miara apapun di rumah. Sampai gue sakit. Itu tuh sekitar pas gue kelas 3 SMK. Waktu itu baru naik ke kelas 3-nya. Gue pernah bikin video soal pas gue sakit ini. Dan di video itu gue pernah bilang, sebelum penyakit gue itu ketahuan apa, orang tua gue itu ngebawa gue ke pengobatan alternatif gajah gitu. Dan sebenarnya abis yang kaki gue dipijit sakit banget itu, gue dianterin lagi ke tukang pijit lain. Cuma bedanya, yang ini, itu abis gue dipijit sakit-sakitan. Dan jelas dong, gue bilang ke dia kalau gue tuh masih ngerasa sakit. Dia cuman kayak ngangguk-nganggukin kepala. Terus bilang, kalau sumber sakit gue itu karena gue menahan-nahan sesuatu secara emosional. Dan gue itu harus ngebiarin semua itu keluar. Dan oke, gue itu bener-bener gak percaya sama hal-hal mistis gak jelas kayak gitu. Dan momen ini, itu salah satu alasan gue jadi bener-bener gak percaya sama pengobatan-pengobatan alternatif gak jelas gini. Dan kenyataannya juga, pas gue sampai di dokter spesialis, gue itu sakitnya karena TBC tulang belakang, bukan gara-gara gue nahan emosi gue. Dan gue tuh hampir lumpuh, tau gak? Kalau seandainya gue dengerin pengobatan alternatif gak jelasnya, mungkin sekarang gue udah gak bisa jalan. Jadi kalau kalian sakit, apalagi kalau sakitnya parah, itu mendingan langsung ke dokter aja. Gak usah dengerin orang-orang yang ngaku-ngaku bisa nyembuhin kalian pakai batu-batu ajaib sambil baca-baca mantra gak jelas gitu guys. Soalnya mereka itu cuma penipu yang cuma mau ngambil duit lu doang. Oke, sampai mana tadi gue? Oh ya, sakit. Oke, jadi karena ma gue percaya-percaya aja sama tukang pengobatan alternatifnya. Jadi ma gue nanyain gue, apa sebenarnya yang ada di pikiran gue. Terus gue sih masih agak kebingungan ya. Gue aslinya emang gak percaya, tapi karena gue udah ke dokter umum dan mereka aja gak tahu sakitnya apaan, jadi gue coba paksain diri gue buat percaya sama pengobatan alternatifnya. Gue bilang ke mereka kalau gue itu dari dulu sebenarnya pengen punya hewan peliharaan. Kucing itu gak termasuk ya, soal kucing itu ada di mana-mana. Terus lu juga gak harus benar-benar ngerawat mereka. Mereka bisa ngerawat diri mereka sendiri. Dan mereka tanya gue maunya hewan apa. Gue buka HP gue, terus gue mulai nyari-nyari inspirasi. Dan meskipun waktu itu gue masih suka ikan, tapi gue nemu ide yang lebih brilian daripada ikan. Mirip kayak ikan sih, tapi sedikit lebih keren. Kura-kura. Waktu itu, meskipun sakit, tapi gue masih bisa jalan.
Jadi mak gue nganterin gue ke pasar, naik motor, buat beli kura-kuranya. Gue beli 2 supaya kura-kuranya gak kesepian. Meskipun mereka itu bukan makhluk sosial, jadi sebenarnya mereka itu gak butuh teman. Tapi tetap aja lebih enak kalau misalnya ada 2. Dan gue pakai duit tabungan gue buat beli akuariumnya. Terus gue juga ada rencana buat nambahin ikan-ikan kecil gitu buat kura-kuranya nanti. Dan pas nyampe di rumah, gue buka internet buat ngecek spesies kura-kura gue. Dan disitulah gue menyadari sesuatu yang amat buruk. Yaitu, ternyata kura-kura itu butuh lampu ultraviolet buat ngegantiin sinar matahari supaya mereka bisa dapat vitamin D gitu. Terus pas gue ngecek harga lampu ultraviolet ya di Tokopedia, itu harganya mahal dahsyat. Terus gue jelas gak punya duit segitu. Jadi gue mikir-mikir, gimana ya caranya supaya gue gak usah beli lampu ultravioletnya. Gue jalan-jalan sebentar di ruang tamu, terus gue ngeliat ke jendela gue. Butuh sinar matahari. Jendela gue. Sinar matahari. Jendela. Oke, jadi masalah itu selesai. Tapi, sayangnya, beberapa minggu ke depan, itu gue gak bisa ngeliat kura-kura gue. Soalnya sakit gue jadi parah, gue gak bisa jalan, dan akhirnya gue harus dioperasi di rumah sakit. Dan abis gue pulih, terus pulang dari rumah sakit, itu kura-kura gue tuh udah gede banget. Pas gue beli itu mereka ukurannya cuma kayak seukuran jempol gitu, tapi sekarang udah seukuran telapak tangan. Dan selama gue sakit juga, orang tua gue itu yang ngejagain kura-kura gue. Dan kayaknya mereka juga udah lebih oke sama gue punya hewan peliharaan. Mereka udah gak terlalu masalahin gitu. Terus pas kondisi gue udah benar-benar mendingan, akhirnya gantian gue yang ngurusin kura-kuranya. Gue juga dapat beberapa duit dari tetangga sama temen yang ngejenguk gue pas gue sakit. Dan gue rencanain pakai duitnya buat ngedekorasin akuarium kura-kura gue. Gue mau nambahin pasir lagi, terus gue mau nambahin kayak tanaman-tanaman palsu gitu. Terus gue beliin ikan-ikan kecil kayak neon tetra gitu buat jadiin temen kura-kuranya. Tapi pas gue udah beli ikan kecil ya, ikan itu malah dimakanin sama kura-kuranya. Jadi ya, siklus alam lah ya. Oke, satu hal terakhir. Sekitar setahun yang lalu, paman gue datang ke rumah gue buat ngeliat kondisi gue habis operasi. Dan dia ngeliat akuarium kura-kura gue, terus bilang, "Oh, om juga punya akuarium kayak gini dulu, cuman lebih gede. Soalnya dulu buat miara arwana. Sekarang sih udah gak kepake, cuman menu-menuhin rumah doang. Kamu mau gak akuariumnya?" Jadi sekitar 2 bulanan setelah itu, paman gue datang lagi ke rumah gue buat bawa akuariumnya. Dan akuariumnya tuh gede banget. Kayak sih ukurannya lebih dari 1 meter. Tapi gue gak tahu seberapa pasti ya, soalnya gue juga males ngukurinnya. Awalnya sih akuariumnya pengen gue pakai buat mindahin kura-kuranya. Tapi nanti gue masih mindahin meja sama lemari gitu. Soalnya meja yang di dekat jendela itu terlalu kecil buat akuarium yang ini. Jadi karena gue masih ada sisa duit dari temen dan saudara gue. Dan orang tua gue juga sekarang kayaknya udah jauh lebih oke gitu sama gue punya hewan peliharaan. Jadi gue mikir gue mau coba miara ikan predator. Gue beli ikan arwana silver buat akuariumnya. Dan bapak gue ini suka banget sama ikan arwananya. Tiap hari itu, abis kerja di warung, bapak gue biasanya yang ngasih makan arwananya. Soalnya dia suka nonton ini. Jadi, win-win lah. Gue sih kayaknya gak bakal nambahin hewan peliharaan lagi sih. Pas kecil itu gue maunya miara ikan sebanyak-banyaknya. Bikin kolam kalau bisa. Tapi sekarang karena udah kuliah, rasanya udah banyak tanggung jawab dan kerjaan juga. Jadi takutnya gak sempat ngurusnya aja kalau banyak-banyak. Ya udah, itu aja yang mau gue omongin. Makasih yang udah nonton.